Halo, selamat pagi pemirsa. Saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Pagi ini kita membahas perlukah pemeriksaan kesehatan dalam asuransi. Bersama saya saat ini saya telah tersambung bersama Dr. Johannes Bastian Edwin, Head of Claims dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Dr. Edwin. Selamat pagi Mbak Andra. Sebelum membeli sebuah asuransi, biasanya kita kan akan melewati beberapa proses ya dok ya. Nah, salah satunya adalah pemeriksaan kesehatan. Nah, apakah pemeriksaan kesehatan ini memang diwajibkan sebelum kita membeli sebuah asuransi atau bagaimana? Jadi pemeriksaan kesehatan merupakan salah satu prasyarat dari perusahaan asuransi yang harus dipenuhi calon nasabah sesuai dengan syarat dan ketentuan polis yang berlaku. Namun, kita perlu ketahui juga bahwa tidak semua produk-produk asuransi itu memerlukan pemeriksaan kesehatan. Biasanya pemeriksaan kesehatan ini dilakukan pada produk-produk asuransi kesehatan, asuransi jiwa, atau asuransi perlindungan penyakit kritis. Nah, dari sisi perusahaan asuransi sendiri, pemeriksaan kesehatan ini merupakan seleksi risiko untuk dapat mengukur tingkat risiko dari calon nasabah tersebut. Nah, melalui penilaian ini, setiap perusahaan asuransi akan menentukan besaran preminya, benefit yang diterima, dan cakupan manfaat yang bisa diterima oleh nasabah. Jadi tujuan utamanya memang apakah kemudian nanti calon nasabah akan diterima atau tidak, atau bagaimana ini Dr. Edwin? Tujuan utama pemeriksaan untuk mengetahui sebenarnya bagaimana sih latar belakang atau profil kesehatan dari calon nasabah yang berkaitan dengan produk asuransi yang akan dibeli oleh nasabah tersebut. Perusahaan asuransi berhak untuk memberikan satu kondisi khusus, misalnya dengan pengecualian pada polisnya, atau mungkin dengan penambahan premi, atau bahkan mungkin bisa juga menolak permohonan karena risikonya terlalu tinggi. Oleh karena itu, kerjasama nasabah secara jujur untuk mencantumkan riwayat kesehatan dan menyampaikan profil kesehatannya itu sangat penting. Apakah pemeriksaan kesehatan ini memang wajib? Paling tidak prosedurnya kesehatan apa saja yang harus dilakukan di semua jenis asuransi kesehatan atau bagaimana? Atau berbeda-beda? Biasanya pemeriksaan kesehatan diperlukan untuk asuransi jiwa, asuransi kesehatan, atau asuransi perlindungan penyakit kritis. Pemeriksaan kesehatan sendiri bergantung satu sama lain. Misalnya, untuk uang pertanggungan tertentu, maka ada persyaratan pemeriksaan kesehatan yang diperlukan. Atau misalnya untuk asuransi kesehatan yang punya plan tertentu, maka ada tingkatan dari pemeriksaan kesehatan yang perlu dilakukan. Jika dalam pemeriksaan kesehatan hasilnya ditemukan seseorang itu calon nasabah mengalami gejala sebuah penyakit, lalu bagaimana kelanjutannya ya dok ya? Apakah kemudian otomatis langsung ditolak atau barangkali bisa diterima tapi dengan ada prasyarat tertentu atau bagaimana? Jadi hal ini kembali kepada syarat dan ketentuan polis serta penilaian perusahaan asuransi ketika melakukan seleksi risiko calon nasabah. Dengan kata lain, bisa saja tetap membeli produk asuransi tertentu yang diinginkan oleh nasabah meskipun ada penyakit-penyakit tertentu yang sudah diderita. Dengan adanya persyaratan atau kondisi-kondisi khusus, misalnya penambahan premi, atau mungkin pemberlakuan dengan pengecualian, atau bisa juga diarahkan pada perlindungan asuransi lain yang sebenarnya tetap bisa memenuhi kebutuhan nasabah tanpa perlu melakukan pemeriksaan risiko. Sebetulnya pemeriksaan kesehatannya apa saja sih dok? Ada pemeriksaan fisik oleh dokter, ada pemeriksaan urin, ada juga pemeriksaan laboratorium darah. Mungkin dalam situasi-situasi tertentu ada pemeriksaan-pemeriksaan tambahan yang diperlukan, misalnya profil jantung dan sebagainya. Tapi secara standar, perusahaan asuransi dalam uang pertanggungan tertentu untuk perlindungan asuransi tertentu yang dimintakan biasanya hanya pemeriksaan fisik dan pemeriksaan urin atau pemeriksaan darah yang rutin. Memang ada risiko yang sudah memiliki riwayat kesehatan yang berat, penyakit berat, bisa saja mengalami penolakan. Tetapi dalam situasi tertentu bisa dilakukan negosiasi atau dialog dengan perusahaan asuransi untuk memandangnya secara case by case basis. Dr. Edwin, terima kasih banyak dok atas informasinya. Sama-sama Mbak Andra. Pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa.